Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya di materi kali ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi ya, kelembagaan atau organisasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah pengembangan organisasi. Jadi bagaimana sih kita bisa mengembangkan suatu organisasi ya. Metode-metodenya apa saja, teknik-teknik yang bisa kita lakukan apa saja ya itu akan kita bahas kali ini. Baik, nggak usah lama-lama, kita langsung saja mulai ya. Yang pertama adalah mengapa sih kita perlu melakukan yang namanya pengembangan organisasi ya. Ya, tentu kita tahu ya kali ini ya, di dunia ini hidup di dunia ini tentu mengalami banyak sekali perubahan ya. Kalau kita sebagai manusia ya, dari anak-anak berubah menjadi dewasa, berubah menjadi tua dan lain sebagainya. Tentu di dalam suatu organisasi ya, itu juga mengalami berbagai macam perubahan. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya. Jika kita kategorikan ya, faktor-faktor apa saja sih yang bisa membuat suatu organisasi atau membuat kita ya itu perlu melakukan perubahan. Jika dilihat dari sumbernya itu bisa dibagi menjadi dua ya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal ya. Kalau faktor internal tentu di dalam diri kita sendiri, atau kalau misalnya kita membahas tentang organisasi yaitu di dalam organisasi itu sendiri ya. Tentu kalau faktor eksternal berarti di luar organisasi. Contohnya apa ya? Contohnya ada beberapa, ada banyak sekali sebenarnya contoh mengapa kok sebab-sebab kita melakukan pengembangan organisasi. Ya, ini saya tampilkan beberapa contohnya ya. Misalkan dalam faktor internal itu tentunya kegiatan di suatu organisasi ini misalkan bertambah banyak ya, atau adanya peralatan baru ya, atau penyesuaian tujuan dari suatu organisasi bisa berubah, bisa tujuannya nanti ditambah, bisa dikurangi ya. Kemudian adanya lagi perluasan wilayah kegiatan ya, biasanya kegiatannya mencakup suatu wilayah tertentu, misalnya ini diperluas ya, atau misalnya dipersempit ya. Kemudian tingkat pengetahuan kita yang mengharuskan adanya perubahan ya. Kemudian tingkat keterampilan dari pegawai atau tingkat keterampilan dari pengurus dari organisasi itu sendiri. Kemudian sikap perilaku pegawai dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal itu bisa jadi ya, yaitu faktor dari luar ya, dari luar organisasi, misalkan kompetisi antar organisasi. Jadi ada organisasi lain yang berkembang lebih maju atau menjadi kompetitor kita, sehingga kita perlu melakukan yang namanya perubahan. Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Sekarang semuanya beralih ke dunia digital, ke teknologi ya. Kemudian perubahan lingkungan, perubahan di kultur masyarakat ya, baik itu budaya, bahasa ataupun yang lainnya ya. Kemudian adanya peraturan baru, misalkan ada kebijakan baru dari pemerintahan ya. Nah, itu adalah beberapa sebab mengapa sih kita kok perlu melakukan pengembangan organisasi ya. Kemudian selanjutnya adalah apa sih yang dinamakan dengan pengembangan organisasi ya. Tadi kan sebab-sebab mengapa kita perlu melakukan pengembangan suatu organisasi. Nah, sekarang adalah apa sih yang dinamakan dengan pengembangan organisasi? Yang pertama adalah ini pengertiannya, pengembangan organisasi adalah perubahan yang terencana. Jadi jika kita melakukan pengembangan suatu organisasi, tentu kita melakukan perubahan. Ya, perubahan itu harus dilakukan dengan terencana. Nah, kemudian pengertian yang lain adalah pengembangan organisasi itu adalah proses ya, yang meliputi serangkaian perencanaan perubahan yang sistematis, ya, saya katakan sistematis, dan dilakukan secara terus-menerus oleh suatu ya, organisasi. Nah,
Jadi pengembangan organisasi itu tidak hanya terencana ya, tapi sistematis ya, sistematis terencana ya, terus kemudian terus menerus dilakukan oleh suatu organisasi itu sendiri. Kemudian pengembangan organisasi itu menekankan pada sistem sebagai sasaran perubahan. Terus pengertian yang lainnya adalah PO itu atau pengembangan organisasi itu didefinisikan sebagai upaya ya, dari pimpinan organisasi yang terencana dalam meningkatkan efektivitas organisasi dengan cara intervensi atau dari pihak ketiga yang didasarkan pada pendekatan perilaku manusia. Jadi itu intinya dari pengembangan organisasi ya. Kemudian unsur-unsur apa saja sih yang mendasari dari pengembangan organisasi? Dari definisi tadi kita bisa mengambil ada 5 unsur yang ada di pengembangan organisasi. Unsur yang pertama yaitu terencana. Ya tentu kalau kita ingin mengembangkan suatu organisasi ya menyesuaikan tujuan atau mengembangkan organisasi menjadi lebih berkembang ya, merubah struktur atau yang lain-lain ya tentu harus ada perencanaan. Dan tidak bisa kita langsung, kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu secara tiba-tiba ngerti-ngerti sudah melakukan perubahan ya. Kemudian yang kedua yaitu mencangkup seluruh organisasi ya. Tentu kalau kita mengembangkan suatu organisasi ya harus menyeluruh secara keseluruhan dari suatu organisasi itu, tidak bisa di setiap unit saja. Itu namanya bukan pengembangan organisasi. Oke, yang ketiga yaitu berdampak pada jangka panjang ya. Jadi pengembangan organisasi itu ya kita harus memikirkan untuk jangka panjang juga, dan itu akan nanti berdampak pada jangka panjang besok misalkan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melibatkan manajemen puncak ya. Jadi melibatkan seluruh elemen ya, dan manajemen pimpinan puncak itu semuanya dilibatkan ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan berbagai bentuk intervensi ya. Bisa jadi menggunakan pihak ketiga, bisa jadi dari lingkungan itu sendiri, dari dalam organisasi itu sendiri ya, berdasarkan pendekatan dari keperilakuan. Nah, itu adalah unsur-unsur dari pengembangan organisasi. Oke, selanjutnya adalah tujuan. Mengapa sih kita perlu mengembangkan suatu organisasi? Tujuannya itu apa? Tujuan dari pengembangan organisasi. Yang pertama adalah tentu kita ingin menciptakan keharmonisan hubungan kerja ya, antara pimpinan dengan anggota. Tentu hubungan kerja yang harmonis itu nanti akan membuat suatu organisasi kita itu akan menjadi terus maju. Kedua, yaitu menciptakan ya kemampuan pemecahan persoalan organisasi secara lebih terbuka. Jadi misalkan jika kita mempunyai persoalan-persoalan dalam organisasi itu bisa meningkatkan kemampuan kita lah untuk memecahkan persoalan-persoalan itu ya, membantu menjadi lebih mudah kita untuk dalam menjawab persoalan organisasi yang ada di organisasi. Oke, selanjutnya adalah menciptakan keterbukaan dan komunikasi, transparansi ya, antar anggota di organisasi. Kemudian yang terakhir adalah bisa merupakan semangat kerja ya, menumbuhkan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Nah, itu adalah tujuan dari pengembangan organisasi ya. Oke. Kemudian teknik pengembangan organisasi ya. Ini ada beberapa teknik ya, beberapa cara bagaimana kita mengembangkan suatu organisasi ya. Kita kalau latihan bagaimana kita lebih kritis dalam mengembangkan organisasi itu ada beberapa. Ini ada 5 di sini saya tampilkan, sebenarnya ada lebih dari 5. Yang pertama nanti kita bahas tentang latihan kepekaan. Apa sih itu latihan kepekaan atau sensitivity training?
Yang kedua ada latihan jaringan atau grid training. Yang ketiga adalah survei umpan balik atau survei feedback, konsultasi proses atau proses consultation ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu pembentukan tim atau tim building atau pengembangan tim sebenarnya bukan pembentukan tim. Oke, kita langsung bahas yang pertama yaitu latihan kepekaan. Apa sih latihan kepekaan atau sensitivity training? Latihan ya yang ditujukan dengan untuk mempertajam daya peka kita, kecepatan reaksi kita, dan mempertajam perasaan dalam menghadapi berbagai masalah. Ya. Nah, teknik dari pengembangan organisasi ini, yang latihan kepekaan ini itu pertama kali diperkenalkan. Ya, dulu sebelum ada teknik-teknik yang lain, ini teknik yang pertama kali dikenalkan. Dan dulu itu teknik ini sering digunakan. Ya. Nah, bahasa lain dari teknik latihan kepekaan ini ya atau sensitivity training itu adalah T group atau ya T-nya itu training group. Ya. Kenapa kok bisa dinamakan training group? Ya, karena di dalam latihan kepekaan ini kita akan dibagi menjadi 3 macam kelompok. Ya, 3 macam kelompok. Macam kelompok itu bukan berarti nanti kita semuanya dibagi menjadi 3 kelompok, tapi bisa jadi beberapa kelompok. Cuma di sini ada 3 macam kelompok. Yang pertama adalah kelompok tak kenal. Ya. Jadi dari peserta latihan atau anggota dari yang ikut dari latihan kepekaan ini, ya itu masing-masing tidak ada yang saling mengenal. Ya biasanya kan kalau dari berbagai macam organisasi itu ya nggak saling mengenal. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok semi kenal. Jadi di dalamnya itu kita ada yang kenal, ada yang tidak kenal, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kelompok kenal. Biasanya itu dalam satu lingkup kerja atau suatu organisasi, ya. Ya, sehingga mereka saling mengenal. Nah, latihan kepekaannya itu seperti apa sih? Ya. Jadi nanti di setiap kelompok itu ada pemimpin kelompok. Yaitu membimbing peserta semua untuk meningkatkan kepekaan terhadap orang lain. Kemudian keterampilan, terus hubungan antar pribadi, jadi saling mengenal satu sama lain. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk biar kita bisa mempertajam peka kita terhadap organisasi kita, reaksi kita jika terdapat suatu masalah, ya mempertajam perasaan, terus dalam menghadapi berbagai masalah. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik jaringan. Ya, teknik jaringan ini diperkenalkan oleh Robert Blake dan Dan Moulton. Ya. Nah ini didasarkan pada konsep manajerial. Jadi teknik ini adalah mengevaluasi gaya kepemimpinan dari suatu organisasi. Jadi jika gaya kepemimpinan dari suatu organisasi ini ternyata tidak efektif atau kurang efektif, nanti kita nilai. Nah, yang menilai siapa? Yang menilai biasanya adalah anggota kelompok atau teman dari kerja atau dari pimpinan yang lain, dari unit yang lain. Ya, tujuannya adalah untuk menjadikan gaya kepemimpinan yang ideal. Intinya adalah mengevaluasi gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah survei umpan balik atau survei feedback, dia dikembangkan oleh Kurt Lewin. Ya. Intinya adalah yang namanya survei berarti kita menggunakan kuesioner ya. Kuesioner, kemudian di setiap peserta, setiap anggota dari suatu organisasi itu dimintai pendapatnya tentang teman-teman yang lain, tentang peserta yang lain ya. Nah, tentang apa? Sikapnya, tingkah lakunya, motivasinya, kepuasan kerja, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita lakukan survei, kita mintain pendapat dari teman-teman, tentunya dengan menggunakan kuesioner, kemudian hasilnya itu nanti dikembalikan ke orangnya itu sendiri, sehingga orang itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Apa sih yang perlu diperbaiki, atau apa sih yang bisa dikembangkan. Tentu ini bukan berarti hanya untuk peserta ya, bisa jadi kita melakukan evaluasi untuk organisasi kita sendiri. Ya, jadi kita menggunakan survei diberikan kepada seluruh
anggota organisasi ya tentang bagaimana organisasi ini berada. Nah, kemudian dari hasil survei itu ya kita bisa melakukan evaluasi apakah perlu dilakukan pengembangan organisasi, dilakukan perubahan atau tidak ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pembangunan tim atau team building. Teknik ini ya dimaksudkan nanti agar dapat menyesuaikan ya dengan masalah yang timbul. Jadi kita membentuk suatu tim ya, dari suatu organisasi ini jika ingin berkembang, jika menghadapi suatu masalah ya kita membentuk suatu tim. Nah, dari tim itu nanti dia mencari solusi ya. Ada tim khusus lah istilahnya seperti itu untuk mencari solusi dari permasalahan untuk pembangunan organisasi ya seperti itu. Nah tujuannya apa? Dan tujuannya ya manfaatnya apa? Manfaatnya itu adalah pemecahan masalahnya menjadi relatif lebih mudah ya karena ada anggota tim yang dikhususkan untuk mencari solusi dari permasalahan itu ya sehingga sesuai dengan masalah yang ada nanti solusinya ya. Kemudian teknik ini sangat membantu untuk meningkatkan kerjasama dalam tim juga. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tahap pengembangan organisasi. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana teknik kita bisa mengembangkan suatu organisasi, dan tadi tujuannya, definisi. Sekarang apa sih tahap-tahap pengembangan organisasi? Tahap-tahap pengembangan organisasi yang pertama adalah kita bisa lakukan pengamatan atau penemuan masalah. Biasanya dalam tahap ini kita mengambil data ya, pengambilan data, pengambilan saran, masukan dari orang-orang ya tentang organisasi kita, ya, tentang apakah ada masalah atau apakah perlu dilakukan perubahan atau pengembangan suatu organisasi. Masukan semua masukan data itu kita tampung dulu. Kemudian yang kedua adalah diagnosa organisasi. Ya, kita diagnosis ya, apakah di dalam organisasi kita ini ada masalah atau tidak, perlu dilakukan perubahan atau tidak, perlu dilakukan pengembangan atau tidak. Ya. Setelah didiagnosa, ya, nah kemudian langkah selanjutnya adalah umpan balik. Umpan balik itu kita mencari solusi dari Oke, yang selanjutnya adalah umpan balik. Umpan balik ini istilahnya seperti evaluasi. Ya. Setelah tadi kita pengamatan, penemuan masalah, kemudian didiagnosa, ya, apakah ada masalah yang benar-benar perlu dilakukan pengembangan atau perubahan. Kemudian kita lakukan evaluasi, umpan balik lah, ya, umpan balik itu evaluasi. Ya, kira-kira dengan umpan balik itu kita perlu melakukan perubahan atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya setelah umpan balik adalah pengembangan strategi perubahan. Ya. Nah, ternyata perlu ini dilakukan perubahan, dilakukan pengembangan suatu organisasi. Nah, sehingga setelah kita tentukan, kita putuskan, perlu dilakukan perubahan, maka kita susun strateginya mau seperti apa, ya. Nah, dalam tahap ini nanti dirancang ya pengembangan organisasi, dirumuskan strategi-strateginya, ya. Kemudian bagaimana kita memperkenalkan kepada seluruh anggota bahwa ada perubahan yang akan kita lakukan dalam organisasi ini, ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita menentukan strategi apa yang akan kita lakukan dan lain sebagainya, ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah campur tangan atau intervensi. Nah, campur tangan atau intervensi ini adalah bagaimana sih kita bisa melakukan perubahan. Implementasinya itu adalah campur tangan ini, ya.
kita melakukan yang namanya perubahan itu. Ya. Nah, setelah dilakukan perubahan, tentu yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini kita namanya evaluasi ya kita mengevaluasi dari perubahan yang kita lakukan di suatu organisasi itu. Apakah perubahan ini atau apakah pembaharuan yang dilakukan itu berjalan dengan maksimal atau tidak. Nah, jika tidak, nanti kita lakukan umpan balik lagi, ya, kemudian kita buat strategi perubahan lagi dan sebagainya, ya, sehingga hasil yang kita peroleh itu sudah dapat secara maksimal. Oke, itu tahap pengembangan organisasi. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah setelah tadi kita belajar tentang tahap pengembangan organisasi, teknik-teknik pengembangan organisasi. Nah, ciri-ciri dari pengembangan organisasi itu dikatakan secara efektif itu seperti apa? Ya. Yang pertama, ya, yaitu PO itu adalah suatu strategi yang terencana. Keywordnya adalah terencana. Tadi sudah kita bahas, ya. Unsur dari PO atau pengembangan organisasi itu adalah berencana, sehingga dikatakan pengembangan organisasi itu adalah efektif jika berencana. Nah, jelas ya, kalau berencana itu berarti ya efektif, ya, ciri-cirinya. Yang kedua adanya harus berupa kolaborasi dari berbagai pihak yang akan terkena dampak dari perubahan tersebut. Yang ketiga adalah program dari PO atau pengembangan organisasi, yaitu menekankan cara-cara baru yang diperlukan guna meningkatkan kinerja seluruh anggota organisasi. Kemudian yang keempat, ya, PO itu atau pengembangan organisasi itu harus mengandung nilai-nilai yang humanistik. Jadi untuk meningkatkan efektivitas organisasi, pengembangan dari potensi manusia itu harus menjadi bagian yang penting. Selanjutnya adalah PO atau pengembangan organisasi itu harus menggunakan pendekatan yang kesisteman. Yang terakhir adalah PO itu harus menggunakan pendekatan yang ilmiah. Oke, itu yang dapat kita pelajari pada hari ini, ya, tentang pengembangan organisasi. Terima kasih banyak sudah memperhatikan, ya, video ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan ke kami, ya. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Jika nanti ada yang salah, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.